Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mengutip hikmah daripada yang kemarin di ayat 1 surah Al-Bayyinah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang musyrik kepada Allah, mereka tidak akan keluar dari kemusyrikan dan kekafirannya kecuali mereka itu benar-benar melihat bukti yang benar-benar nyata. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang kafir sama orang musyrik itu nggak percaya, mereka itu nggak bakal keluar dari kekufuran sehingga mereka melihat benar-benar bukti yang nyata. Jadi kalau ada pertanyaan masuk ke telinga kita dari orang lintas agama atau siapapun itu, umat Islam tuh punya Tuhan nggak sih? Kita jawab, ada. Terus kalau mereka nanya lagi, Tuhan lo di mana? Tuhan gue ada, Yesus kelihatan. Kalau Islam mana? Kita jawab, Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah itu tidak bisa terlihat oleh kita. Terus kalau nanya lagi, bagaimana caranya? Kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Gitu kan? Bagaimana caranya kita nggak bisa melihat Tuhan kita? Kita jawab, dalam konsep tauhid, secara perspektif agama dulu ya. Dalam konsep tauhid ada yang namanya wujud. Wujud itu adanya Allah. Wujudu hadhil makhluqati, menandakan bahwasanya Allah itu ada, makhluk itu salah satu bukti tanda bahwasanya adanya Allah. Adanya hutan, adanya manusia, adanya katak, adanya tumbuhan, itu menandakan bahwasanya bukti adanya Allah. Kenapa? Karena ada yang menciptakannya. Secara dalil Al-Qur'annya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi kullillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ucapkanlah oleh kamu wahai Muhammad, man rabbus samawati, siapakah Tuhan pemilik langit, wal ardi, dan Tuhan pemilik bumi?" Katakanlah Allah. Kalau kita mengatakan, kita berpikir secara akal yang jernih, ya kan? Siapa sih Tuhan yang punya langit, gitu kan? Oh, kalau yang jawab, oh dewa, gitu kan? Kalau menurut persepsi mereka, gitu kan? Karena kan bumi dan langit itu luas. Kalau kita jawab, siapakah Tuhan pemilik langit dan bumi? Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terus kalau nanya lagi, Allah di mana? Allah itu la yahtaju ila mahalin wa la yahtaju ila mukhassisin. Allah itu enggak terikat dengan waktu. Allah itu enggak terikat dengan tempat. Allah itu enggak terikat dengan yang menciptakan. Terus kalau ada pertanyaan lagi, belum dimengerti dengan akal saya, di masa umat muslim enggak bisa ngelihat Tuhannya? Gimana rasanya kalau kita nggak bisa ngelihat Tuhan? Kita jelaskan lagi dengan perspektifnya. Seluruh alam jagat raya, bumi, langit, hewan, ente, saya, manusia, semuanya itu milik Allah. Milik Tuhan. Rob, Islam, agama Islam, Muslim, mukmin, Allah Subhanahu wa taala. Logikanya gini. Bisa nggak sih satu benda nggak ada yang bikin, tiba-tiba jeleg muncul? Secara otak manusia itu tak akan bisa, bahkan mustahil. Contoh hal kecil gini, yang saya pakai mikrofon ini bisa nggak langsung ada tanpa ada pabriknya? Kagak bisa. Mau lo nyaksiin sampai belut berbulu juga nggak bakal bisa. Karena apa? Setiap ada barang, setiap ada objek, pasti ada yang bikin. Kita ambil ke tukang siapa ya? Ke tukang meja. Meja, kayu,
itu bisa berbentuk menjadi meja yang bisa dipukul-pukul, itu pasti ada pabriknya, ada pakunya. Pakunya dari mana? Ada yang bikin pabriknya. Nah, begitupun alam dunia ini, semua yang ada di dunia, mau langit, mau bumi, itu semuanya milik Allah. Milik Allah. Lantas kalau mereka belum percaya, gue nggak percaya sama Tuhan agama Islam, gue cuma percaya sama dewa, gue cuma percaya sama Yesus, ya sudah silahkan. Cuman kalau ada yang nanya, kita jelaskan bahwasanya kalau Tuhan umat muslim ialah Allah, yaitu sesuai kepercayaan mereka. Kalau memang yang punya langit dan bumi itu adalah dewa, ya udah silahkan. Yang terpenting ketika ada orang bertanya sama kita, agama kita, ada gak sih Tuhan ente, Tuhan saya ada gak? Ada, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita untuk hidup di dunia tidak bisa melihat Allah. Jemaah fillah, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke ayat 1 tadi, bahwasanya orang kafir, orang musyrik, mereka nggak akan percaya kalau nggak ada bukti. Contohnya gini, ketika di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang Bani Israel kalau nggak salah ya, izin koreksi sama teman-teman apabila saya salah. Ada istilah manna wassalwa. Bilang ke Nabi Musa, ya Musa, ente itu kan kekasih Allah. Itu kan kalau bahasa kita ini. Ente itu kan kekasih Allah. Coba minta dong sama Allah sapi gitu kan. Minta dong sama Allah apa namanya? Manna wassalwa, madu dan daging. Kalau manna itu kalau nggak salah antara salwa itu burung puyuh kalau nggak salah. Dan itu Allah menurunkan saat itu. Dasar kampret gitu kan orang Bani Israel. Udah dikasih itu minta lagi. Yang aneh-aneh. Jadi gimana ya, kadang ketika itu dia, ketika orang yang sudah dibuktikan, akan tetapi ketika kebenaran hati itu menolak, ya susah. Kembali ke zaman sekarang. Kalau ada orang yang nanya, mana sih buktinya kalau Anda bisa membuktikan kalau Allah itu sayang sama saya, maka saya akan masuk Islam. Kita jelaskan secara logika, ini gampang nih. Ini saya akan memberikan salah satu rahasia yang memang untuk mendekati orang non-muslim supaya mereka tertarik untuk masuk Islam. Contoh gini, apa sih buktinya Tuhan kalau Tuhan itu sayang sama kita? Apa buktinya? Simple. Kita bilang, ente bisa nafas gak? Ya bisa lah. Bisa berak? Ya bisa. Bisa makan? Ya bisa. Bisa minum? Ya bisa. Ngomong bisa? Bisa. Bisa sedih? Bisa. Seneng? Bisa. Siapa yang bikin sedih? Ya gue, kata dia. Yang bikin lo siapa? Ya pasti mentok deh. Ya mana gue tahu, gitu kan? Nah itu dia. Kita kembalikan aja. Kalau mereka main logika, kita pakai logika lagi. Jemaah fillah dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita sambil ngobrol, sharing-sharing aja ya. Kalau kita berpikir secara kenikmatan Allah itu nggak akan ada habisnya. Jadi teman-teman dimanapun, kita pasti kena musibah pasti. Karena Allah akan mengasih ujian sama kita. Akan tetapi kita harus pandai-pandai bersabar kepada Allah. Ketika Allah mengasih ujian, cobaan, kita sikapi dengan rasa sabar. Saya akan memberikan contoh daripada kasih sayang Allah. Ini kasih sayang Allah nih. Ini jangan ngambil ibadah sholat dulu, jangan. Santai dulu, santai. Contoh kecil aja. Contoh kecil. Contoh kecil gini. Kita lagi berbuat dosa. Ini terus terang aja kita belak-belakan, kita bongkar semuanya. Contoh, saya tidak mengucilkan orang mabuk, orang zina, tidak. Ada orang mabuk, minum minuman keras, arak. Allah masih sayang nggak? Masih. Apa buktinya? Itu masih dikasih nafas. Kalau Allah kejam, pas teguk air keras dicabut sama Allah. Bayangin kalau kita posisi seperti itu. Allah sayang, masih sayang. Bahkan ketika kita berbuat dosa masih sayang. Ketika kita ngomongin orang, Allah masih sayang. Diberikan nikmat mata. Itu buktinya diberikan nikmat ngomong. Saya bukan nyindir pejabat, mohon maaf. Di Indonesia banyak koruptor.
Terus terang aja ya. Koruptor, Allah masih sayang gak sama koruptor? Masih. Apa buktinya? Buktinya itu bisa apa? Dia masih bisa makan, masih bisa ongkang-ongkang kaki senang-senang. Oke, next. Cukup. Kita bukan berarti bahas dosa. Dalam artian, segala apapun yang kita lakukan, sekali lagi, segala apapun yang kita lakukan. 3 kali nih. Segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah itu sayang banget sama kita. Jangankan ketika kita lagi taat, kita lagi dosa, Allah tuh masih sayang sama kita. Makanya pesan saya, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena Allah adalah sebaik-baiknya pemberi. Kalau bahasa Sunda tuh gini, cacak-cacak ente itu lagi dosa aja dikasih sayang sama Allah. Masa ketika kita taat Allah nggak sayang sama kita? Logikanya kayak gitu. Sekali lagi, Allah itu sayang sama kita. Tergantung kita tinggal memperbaiki ibadah kita, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selalu menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa share video ini, like, comment, and subscribe. Semoga Allah selalu mencintai kita semua. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.